Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Laksono dengan NIM 2311559. Pada video ini saya akan mempresentasikan final project data mining, yaitu implementasi data mining untuk prediksi remaining useful life atau RUL pada mesin turbofan pesawat menggunakan algoritma XGBoost. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah model prediksi remaining useful life, yaitu estimasi sisa umur pakai mesin turbofan sebelum mengalami kegagalan. Dalam proyek ini, saya berfokus pada penerapan tahapan data mining secara lengkap, mulai dari pemahaman data, pre-processing, exploratory data analysis, seleksi fitur, hingga pemodelan data dan evaluasi. Pada proyek ini, dataset yang digunakan berasal dari NASA Prognostic Center of Excellence, yaitu dataset CMAPS. Dataset ini tersedia secara publik dan sering digunakan sebagai benchmark dalam penelitian predictive maintenance dan prediksi remaining useful life mesin turbofan. Pada penelitian ini, saya menggunakan dataset FD001 karena memiliki satu kondisi operasi dan satu kegagalan, sehingga cocok digunakan untuk membangun model prediksi yang lebih stabil. Oke, langsung saja kita masuk ke coding pada notebook pertama, yaitu data loading dan understanding. Kita meload datasetnya, yaitu dari data teks agar kita ubah ke CSV. Lalu tahap selanjutnya kita melakukan penamaan kolom manual, karena pada dataset awal teks kolom masih belum memiliki nama kolom yang jelas. Di sini kita memberikan nama kolom agar lebih mudah dibaca. Lalu cek struktur data. Pada tren kita memiliki 20.000, lalu tes ada sebanyak 13.000 dan seprul ada sebanyak 100. Pada informasi dataset di sini tidak ada data nol, semua datanya lengkap. Oke, masuk ke pre-processing. Di sini saya menemukan beberapa sensor yang nilainya konstan atau tidak berubah sama sekali sepanjang siklus. Sensor-sensor ini saya hapus karena tidak memberikan informasi berguna bagi model dan hanya akan menambah beban komputasi. Lalu bagian terpenting, karena ini adalah supervised learning, saya perlu membuat label targetnya untuk data latih. Saya menghitung RUL dengan rumus siklus maksimum dikurangi siklus saat ini. Jadi semakin mendekati kerusakan, nilai rule akan semakin kecil menuju 0. Lalu saya menggunakan standar scaler untuk menormalisasi fitur sensor. Ini penting agar perbedaan skala antar sensor tidak membiaskan model. Lalu output dari notebook ini adalah file client FD001 preprocess yang sudah bersih dan memiliki label RUL agar siap digunakan untuk tahap selanjutnya. Kita masuk ke exploratory data analysis. Di sini kita mulai dari pengecekan umur operasional mesin, yaitu jumlah siklus maksimum yang dicapai setiap mesin hingga mengalami kegagalan. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap mesin memiliki umur pakai yang berbeda. Selanjutnya dilakukan analisis distribusi umur mesin yang menunjukkan bahwa sebaran data tidak simetris dan memiliki variasi degradasi antar mesin. Setelah itu kita lakukan analisis korelasi antar sensor dan RUL untuk mengidentifikasi sensor yang memiliki hubungan signifikan. Berdasarkan hasil korelasi, dilakukan analisis tren sensor terhadap RUL, di mana perubahan
Nilai sensor diamati seiring penurunan RUL. Beberapa sensor menunjukkan pola degradasi yang konsisten hingga menjadi dasar dalam proses seleksi fitur dan pemodelan. Selanjutnya kita masuk ke feature selection. Hmm, Saya menggunakan hasil korelasi dari tahap sebelumnya. Saya menyaring sensor-sensor yang memiliki nilai korelasi mutlak di atas ambang batas terhadap target RUL. Lalu dataset yang memiliki puluhan kolom sensor ini dirampingkan menjadi sekitar 10-20 sensor. Lalu dataset yang sudah dirampingkan kita simpan ke folder proses agar lebih mudah dilakukan pada tahap modeling. Oke, selanjutnya kita masuk ke modeling sekaligus evaluasi. Pada sel pertama, kita membaca data yang sudah kita lakukan tahap pre-processing sebelumnya. Lalu di feature engineering, di sini saya membuat salinan dataset untuk menjaga data asli tetap aman. Kemudian saya memilih kolom fitur dengan mengecualikan kolom ID dan rule, karena engine ID bersifat identitas dan rule adalah target prediksi. Lalu pada pemisahan fitur dan target, variabel X berisi seluruh fitur prediktor, sedangkan variabel Y berisi nilai rule yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya pada train test split, data dibagi ke rasio 80 untuk training dan 20 untuk testing. Parameter random set digunakan agar hasil pembagian data dapat direproduksi. Selanjutnya pada inisialisasi model, model XGBoost diatur dengan jumlah estimator sebanyak 300, kedalaman pohon maksimum sebanyak 5, serta learning rate-nya ada di 0,05. Pengaturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara akurasi resiko dan overfitting. Lalu pada training model dilewati menggunakan fitur training dan target rule agar dapat mempelajari pola degradasi mesin. Setelah model dilatih, saya melakukan prediksi terhadap data testing untuk mengevaluasi performa model. Lalu di evaluasi model, di sini saya menggunakan Maya untuk melihat rata-rata kesalahan absolut, lalu RMSE untuk melihat kesalahan dengan peneliti lebih besar pada error besar, serta R-squad untuk mengukur seberapa baik model menjelaskan variasi data. Lalu di sini ada visualisasi aktual vs prediksi. Scatter plot digunakan untuk melihat sebaran prediksi terhadap nilai aktual. Garis diagonal menunjukkan prediksi sempurna, sehingga semakin dekat titik ke garis semakin baik performa model. Lalu di fitur importance, nilai important diambil langsung dari model XGBoost dan diurutkan dari paling besar berpengaruh hingga yang paling kecil. Lalu di sini ada visualisasi feature importance. Grafik batang menampilkan fitur dengan kontribusi terbesar terhadap prediksi rule, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis degradasi mesin. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.